Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Mitra Koloni Channel. Yang mana pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang sebuah istilah ya, apa yang disebut dengan stagnan. Karena istilah ini memang sering kita dengarkan di dunia wallet ya, stagnan pada sebuah rumah wallet. Apa yang menyebabkan RBW itu stagnan dan apa solusinya ketika RBW kita mengalami stagnan, sahabat wallet ya. Dan ini pertanyaan ini sering sekali masuk di dalam pertanyaan kolom komentar YouTube saya maupun ketika saya live atau di jalur pribadi saya, WhatsApp dan Telegram. Itu sering ditanyakan. Nah, kali ini saya akan membuatkan sebuah video yang mana video ini memberikan jawaban tentang apa yang dimaksud dengan stagnan dan apa solusinya mengatasi RBW yang stagnan, sobat wallet. Jadi seperti itu, sobat wallet ya. Namun sebelum kita mulai, untuk teman yang baru bergabung pada channel ini, silahkan subscribe dulu, karena dengan mensubscribe sudah tentu memberikan penyemangat buat saya untuk selalu membuat konten-konten tentang budidaya wallet, sobat wallet ya. Dan jangan lupa jika dianggap video ini bermanfaat, silahkan di like dan tekan tombol loncengnya dengan tujuan apabila saya mengupload video-video terbaru sudah tentu akan mendapatkan notifikasi pada beranda YouTube teman-teman semua. Oke, sahabat wallet, kita mulai. Jadi saya akan memberikan definisi tentang stagnan ya. Stagnan adalah suatu kondisi yang terjadi di dalam RBW kita, yaitu kondisi tidak bergerak ya. Tidak bergerak, tidak berkembang. Perkembangan RBW itu tidak berkembang dan tidak mundur. Seperti itu. Itu adalah definisi daripada stagnan. Kalau di sungai, ibaratnya sungai itu parit itu mandek ya, tidak jalan airnya. Bahkan cenderung menurun ya. Artinya tidak maju, tidak ada perkembangan, bahkan cenderung untuk menurun. Nah, seperti halnya yang sering terjadi pada RBW teman-teman itu. Dan untuk kondisi stagnan itu bisa saja terjadi di mana-mana, sahabat wallet ya. Tergantung kita menanganinya. Kalau kita cepat menanganinya, sudah tentu kondisi itu tidak akan berlarut-larut. Sampai burungnya bisa menurun ya. Jadi semua rumah wallet berpeluang untuk stagnan, dan sudah tentu penyebab stagnan itu ada. Nanti akan saya jabarkan di sini nanti secara detail ya. Saya akan memberikan dulu tentang ciri-ciri RBW yang stagnan ya. Stagnan itu adalah kondisi di mana perkembangan rumah wallet itu tidak bergerak, namun tidak berarti kosong. Nah, kebanyakan teman-teman menyalahpahami bahwa stagnan itu kosong. Itu tidak, sahabat wallet ya. Stagnan itu terjadi, bisa dia diproduksi 1 kilo, 2 kilo, atau masih dalam hitungan on, bisa terjadi, sahabat wallet ya. Jadi 10 kilo pun bisa stagnan. Artinya dia tidak bisa naik, produksi RBW itu sudah maksimal hanya sampai 10 kilo. Dan juga tidak menurun, itu namanya stagnan. Nah, artinya masih mending kalau stagnannya di 10 kilo. Tapi kalau stagnannya pada yang skala kecil, misalnya 3 on, itu sangat susah. Kan biasa kita lihat RBW kita itu dari awal itu on itu berjalan lancar ya, standar. Nah, tiba-tiba kok saya punya bertahan di 3 on. Nah, seperti itu. Tidak naik dan tidak kurang. Nah, itu namanya stagnan, bukan kosong ya. Dan itu pasti ada penyebabnya. Apa yang membuat RBW itu stagnan? Nah, sudah tentu ada. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan terjadinya stagnan itu ada beberapa faktor, sobat wallet ya. Dan ini sudah sering kali saya upload ke video ya tentang kondisi stagnan itu. Yang pertama, penyebab utama stagnan itu biasanya itu karena di area kita itu perkembangan RBW sangat pesat ya, sementara populasi kecil. Jadi sudah tentu burung itu terbagi-bagi, sehingga menyebabkan RBW yang sudah produktif hanya jadi penyumbang anak saja. Karena anakan wallet itu dia lebih memilih kepada RBW yang dekat area pakan, sobat wallet. Dan itu harus terjadi, sobat wallet ya, karena anak wallet itu tidak akan mengenal RBW lamanya ya. RBW tempatnya dia menetas seperti itu.
karena burung walet itu tidak dipandu oleh indukannya. Jadi ada yang mengatakan bahwa burung walet itu dipandu oleh ibunya. Tidak sahabat uleter ya. Induknya itu mengawasi hanya sampai di dalam burung walet. Ketika dia keluar, dia tidak mengenal induknya lagi. Begitu juga induknya, dia tidak mengenal anaknya. Seperti itu, beda dengan burung pipit. Kalau burung pipit itu ketika mau pergi makan, dia sama-sama induknya. Begitu juga dia pulang sama-sama. Artinya ada panduan di situ, sehingga dia bisa kembali ke sarangnya. Akan tetapi kalau burung walet ini tidak dipandu. Nah, makanya kan banyak teman-teman yang mengeluh, kenapa anakan walet saya tidak pulang. Memang hukumnya seperti itu, tidak pulang. Ya kembali. Ada yang pulang, tapi 0, berapa persen saja. Nah, misalnya kita mengeluarkan anak walet 100 ekor dalam bulan ini, yang kembali paling-paling 5 atau 10. Sangat kecil. Lalu kemana yang lainnya? Itulah yang dibagi-bagi kepada yang punya RBW baru. Yang sering teriak-teriak itu, mau narik burung tetangga, itulah dia. Jadi kalau tidak begitu caranya, ya bagaimana ceritanya RBW baru bisa berkembang? Dan itu sudah hukum alam. Kita jangan munafik lah dalam hal ini. Ketika kita membangun RBW baru, kita selalu berdoa mudah-mudahan anak burung tetangga itu lari ke sini, ya kan? Akan tetapi setelah kita punya berhasil menarik burung walet itu, doanya berubah. Semoga anak burung walet saya tidak durhaka, yang sering diistilahkan itu, tidak ke tempat orang lain. Ini tidak adil menurut saya. Ketika kita mau menarik, kita meminta orang punya. Ketika orang membutuhkan, kita mau menahan. Nah, itu tidak adil. Jadi sebaiknya tidak usah dipikirin itulah. Mau kembali atau tidak. Yang penting tugas kita simpel. Perbaiki fasilitas kita, fasilitas RBW kita. Insya Allah burung walet akan masuk secara alami, sahabat uleter. Mau itu burung waletnya tetangga atau burung waletnya siapa, insya Allah pasti masuk. Jadi simpel aja. Nah, itu adalah merupakan salah satu penyebab daripada stagnan itu, karena tidak kembali anakan. Banyaknya juga gadung-gadung baru yang baru dibikin, sahabat uleter, dan semuanya butuh burung walet. Masing-masing berdoa. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa bisa stagnan. Terus yang kedua, ya, stagnan bisa terjadi, itu bisa disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan predator, misalnya tikus atau toke atau dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua bisa menyebabkan RBW kita bisa stagnan. Tapi pada intinya, sahabat uleter, stagnan itu terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada RBW kita. Sementara RBW tetangga ini sudah melakukan perbaikan sana-sini di dalam fasilitas RBW-nya. Ya sudah tentu kita kalah saing, dan itu pasti terjadi, sahabat uleter. Makanya sering saya katakan bahwa ketika tetangga kita memperbaiki RBW-nya atau melakukan rehab, kita jangan diam. Ya, kita harus lebih meningkatkan lagi fasilitas kita agar burung walet yang ada di RBW kita tidak memilih ke tempat lain, seperti itu. Tidak disedot sama tetangga. Terus yang ketiga, sahabat uleter, kurangnya perawatan terhadap RBW kita, ya. Ya, mungkin karena jaraknya jauh, RBW kita berada di lokasi yang jauh, sulit dijangkau, sulit dikontrol, akhirnya kita lengah. Nah, itu juga bisa menyebabkan RBW kita stagnan. Dan stagnan itu sebenarnya bukan penyakit berbahaya, namun kalau dibiarkan berlarut-larut, jadinya berbahaya. Stagnan apabila ditangani jangan cepat, lakukan renovasi atau rehab, perubahan tata ruang, itu saya kira bisa. Jangan kita diam menunggu sampai kapan dia bisa pulih, tidak akan pulih. Ya, di sini di tempat saya ada yang sampai 8 on atau sampai 1 kilo bisa habis karena dia tidak melakukan tindakan, ya. Begitu stagnan dia diamkan, akhirnya grafiknya itu menurun sampai habis burung walet itu, sahabat uleter. Jadi penyakit yang tidak terlalu berbahaya, tapi apabila tidak ditangani, tidak diambil tindakan, maka stagnan itu jadi penyakit berbahaya, sahabat uleter. Untuk teman-teman yang mengalami kondisi stagnan itu, cepat dari sekarang lakukan tindakan itu. Pasti ada masalah. Jangan dibiarkan, biarlah berjalan sendiri, kita ikuti prosesnya. Mengikuti proses dalam budidaya walet itu bukan berarti diam, membiarkan.
Artinya baru mengikuti proses itu, di situ ada maintenance, pemeliharaan ya, pengawasan, mengontrol. Nah, orang-orang sukses kan begitu. Dia selalu mengawasi RBW-nya, memperhatikan. Nah, kita melihat ini seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Ada hal-hal yang dilakukan yang tidak kita tahu. Itu sudah pasti. Itu orang sukses. Kalau kita mau berdiam saja, saya kira penyakit seperti ini tidak bisa sembuh ya. Artinya tidak akan pulih kembali. Lakukan, cepat bertindak. Jangan tunggu waktu. Di dalam budaya walet ini kita berpacu dalam waktu. Yang pertama, ya kita harus mengembalikan modal kita. 5 tahun, 3 tahun kembali modal. Ya, itu sudah standar. Setelah lepas dari 3 tahun itu, ya oke lah, anggap saja itu sebagai keuntungan. Makanya sukses dalam rumah walet itu bukan 3 tahun. Itu belum kembali modalnya, bagaimana bisa sukses? Sukses itu ketika kita bisa menikmati hasil jerih payah kita. Modalnya sudah kembali, ya, dan selanjutnya produksinya sudah lancar, sudah mapan, itu baru sukses. Kalau cuma melihat kotoran walet banyak, itu sukses itu belum. Itu adalah sebuah proses menuju sebuah kesuksesan. Artinya tanda-tanda kehidupan itu sudah ada, tanda-tanda mau sukses. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak akan berubah. Kotoran walet itu, sahabat waleter, itu tidak ada jaminan ya untuk menjamin perkembangan RBW itu dengan lancar. Karena kita masih banyak melalui rintangan. Jangankan kotorannya, sarang pun banyak itu masih bisa hilang. Apalagi kalau cuma kotoran bisa kering, artinya burung walet kabur. Sarang juga bisa memerah ditinggal penghuninya karena adanya gangguan-gangguan dalam RBW itu. Makanya saya katakan sama teman-teman, apabila kita mengelola RBW itu, mempercayakan kepada orang, jangan percayakan 100%. Karena bagaimanapun kita sebagai pemilik lah yang harus ikut andil dalam mengelola RBW itu. Ya konsultan hanya sebatas mengawali saja, memberikan edukasi. Itulah yang meneruskan perjuangan itu, sahabat waleter. Oke, cukup sekian video ini. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses dan salam sejahtera buat kita semua.